Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Kita ada di hari Minggu ini, mari kita bersyukur. 4 pekan kita ibadah online, kita tidak bertemu, tapi yang kita percaya, dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan Tuhan sanggup melawat kita semua. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami ada di hari Minggu ini, kami ada kesempatan beribadah. Kami mau renungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ya Allah Roh Kudus, tuntunlah kami semua. Urapi kami semua, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, menjadi rema dalam hidup kami. Dan dengan kekuatan Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus dan menyerahkan waktu ini ke dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini perenungan firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya baca sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tema sederhana yang akan saya sharingkan hari ini sesuai dengan bacaan adalah mengucap syukur. Nah, mari kita melihat bagian ini. Apa itu mengucap syukur? Nah, secara sederhana saya sungguh percaya kita semua tahu bahwa mengucap syukur itu ungkapan rasa terima kasih kita. Dan jemaat Tuhan juga tahu tentang hal itu. Nah, alasan kita bersyukur apa? Alasan yang paling mendasar dan paling utama adalah karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Sungguh Dia baik. Itu alasan kita semua. Karena itu sangat tepatlah ketika Rasul Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk mengucap syukurlah. Nah, yang saya menjadi penekanan saya di bagian awal ini, poinnya adalah akhiranlah tentang yang bermakna perintah. Mengucap syukur iya, tapi mengucap syukurlah penekanannya adalah perintah. Ini berarti bahwa yang memerintah atau yang diperintah tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan selain mengikuti. Yang diperintah tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan atau apa yang diminta oleh yang memberi perintah itu. Nah, dalam hal ini mengucap syukur. Yang diperintah atau dalam konteks ini jemaat Tesalonika tidak ada pilihan selain mengikuti apa yang diminta oleh Paulus, mengucap syukur, dan permintaan juga perintah yang sama kepada jemaat Tesalonika itu yang berlaku bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan saat ini. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Ketika diminta mengucap syukur ya tidak ada pilihan lain. Tidak ada alasan-alasan lain selain mengucap syukurlah. Kemudian bagian yang kedua, dalam segala hal. Nah, ini berarti ruang lingkupnya atau apa saja yang menjadi ungkapan syukur kita. Hal apa saja yang harus kita syukuri. Nah, di bagian ini Paulus menjelaskan bahwa hal-hal yang harus kita syukuri di dalam hidup ini adalah mencakup segala sesuatu, everything, untuk segala hal. Semua aspek dalam hidup kita, semua tentang pribadi kita, bahkan hal-hal yang terkoneksi dengan kita, entah itu keluarga kita, entah itu pelayanan kita, entah itu pekerjaan kita,
entah itu harapan kita atau segala sesuatu, itu dicakup di bagian ini. Kemudian terjemahan lain juga menerjemahkan bahwa segala hal mencakup all circumstance, yang berarti segala musim, segala suasana, segala realita, segala keadaan, segala kondisi, semua kenyataan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal berarti segala musim, segala kenyataan atau realita, segala suasana, segala kondisi, entah itu suasana hati, suasana di sekitar kita, atau suasana apapun, itu cakupan yang mengharuskan kita bersyukur. Kemudian yang selanjutnya, segala hal terjemahkan seperti ini. In everything, whatever happen. Di dalam segala hal dan apapun yang pernah terjadi. Nah, ini cakupan dari rasa ucapan syukur kita. Yang pertama, segala aspek hidup kita, pribadi kita, semua yang terkoneksi dengan kita. Kemudian yang kedua, yang mencakup segala musim yang terjadi di hidup kita, suasana, suka ataupun duka, realita atau kenyataan yang menyenangkan atau tidak, kondisi yang membuat kita tersenyum atau menangis, kondisi bahagia atau sebaliknya. Kemudian pengalaman apapun bentuknya yang pernah terjadi dengan hidup kita. Itu cakupan semua aspek yang Paulus minta jemaat Tesalonika harus bersyukur. Harus mengucap syukur. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuliskan di bagian ini, apakah segala aspek hidup kita, apakah semua sisi hidup kita saat ini fine-fine saja? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, apakah musim, suasana, kenyataan, atau realita kondisi kita sekarang ini baik-baik saja? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya seperti ini. Apakah semua pengalaman, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dan dalam hal apapun sesuai dengan harapan dan kehendak hati kita? Nah, itu pertanyaan yang timbul dari bagian kedua ini. Dalam segala hal, Tuhan melalui Rasul Paulus meminta jemaat Tesalonika mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk segala hal. Nah, cakupannya yang saya sudah sharingkan tadi. Nah, tiga pertanyaan tadi, kalau ditanyakan kepada kita, jawabannya mungkin Bapak Ibu Saudara sama dengan saya. Kalau kita mau jujur, aspek hidup kita saat ini, suasana yang kita hadapi, kondisi sekarang ini, pengalaman yang kita lewati, pergumulan yang kita hadapi saat ini, sejujurnya yang kita hadapi adalah sebaliknya, tidak baik-baik saja. Kenapa? COVID merubah segalanya. Banyak pergumulan, banyak beban, banyak tanggung jawab yang akhirnya terbengkalai karena kondisi. Ada ketakutan, banyak kekhawatiran, dan banyak hal lain lagi yang mencemaskan kita. Dan kalau kita mau jujur, inilah kondisi kita sekarang. Lalu kita berkata, untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu bukan hal yang mudah. Sesuatu yang berat untuk dilakukan. Tetapi ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, pilihannya kita sebagai yang menjadi sasaran perintah ini adalah kita mau ikut apa yang Tuhan mau. Nah, bagian yang ketiga, jawaban dan kekuatannya ada di sini. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang ketiga, saya melihat bahwa kenapa kita mesti mengucap syukur dalam segala hal? Jawabannya adalah ini kehendak Allah. Allah menghendaki orang-orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kondisi kita sekarang, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, sungguh ini bukan perkara yang mudah. Sekarang semuanya tidak baik-baik saja. Sekarang semuanya berubah. Harapan saya di tahun-tahun kemarin, kerinduan saya di tahun-tahun hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin. Apa yang sudah kami rencanakan dengan matang, semua buyar. Dan untuk mengucap syukur dalam semua hal-hal itu, rasanya tidak mudah. Rasanya berat. Kadang-kadang melawan pikiran. Kadang-kadang kita harus menyangkal pikiran kita, pikiran sehat kita. Kadang-kadang menentang perasaan kita yang mengatakan ini enggak mudah. Tetapi mengucap syukur harus kita lakukan karena ini perintah. Kadang-kadang melawan kehendak bebas kita. Kehendak kita tidak mudah untuk bersyukur dalam kondisi seperti ini. Tapi perintah Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Ada banyak pertimbangan logis yang sepertinya membenarkan kita untuk menjalani waktu-waktu sekarang, hidup sekarang, melewati hari-hari dengan rasa kesal, dengan bersungut-sungut, dengan rasa marah, dengan rasa khawatir, rasa stres, rasa takut, rasa cemas, daripada memilih untuk bersyukur. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal adalah perintah Tuhan. Nah, ketika itu berhubungan dengan perintah, tidak ada pilihan. Sebagai anak Tuhan yang taat, sebagai jemaat Tuhan yang mau hidup taat kepada Tuhan, perintah ini harus kita lakukan. Sungguh sangat berat, sungguh tidak mudah. Tetapi kiranya ayat-ayat yang akan kita bacakan ini, di akhir bagian renungan firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Kenapa? Allah meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya katakan tadi bahwa ini kehendak Tuhan. Karena kenapa Tuhan kehendakin hal ini? Yang pertama, mari kita melihat. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal berdasarkan kebenaran bahwa yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup kita. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Kita tidak paham semuanya. Tetapi Tuhan tahu jalan hidup kita. Ini yang mesti kita pegang yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan kita bersyukur dalam segala hal sekalipun berat. Yang kedua adalah Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam segala situasi kita saat ini, mari taruh dalam pikiran kita, isi di hati kita, bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan tidak lepas kendali. Dia tahu segala sesuatu yang kita hadapi saat ini. Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Mungkin kita menghadapi banyak pergumulan, jatuh bangun, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tangannya menopang kita semua. Dan yang selanjutnya, Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengatakan kepada jemaat Roma bahwa Allah turut bekerja. Situasi yang kita hadapi saat ini bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan biarkan, tetapi Dia turut bekerja. Bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mungkin kebaikannya belum kita lihat sekarang. Mungkin kebaikan yang Tuhan maksud masih sangat tidak jelas di depan mata kita. Dan kita berkata, Tuhan, kebaikan seperti apa di tengah kondisi seperti ini?
tetapi mari yakinkan bahwa Tuhan turut bekerja. Ada kebaikan yang Tuhan sedang siapkan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal yang ketiga saya lihat di sini, Tuhan merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jahat. Rancangan kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kita, karena Dia yang punya rancangan untuk kita. Sekarang kita belum mengerti. Sekarang kita tidak memahami situasi dan kondisi seperti ini. Kadang-kadang membuat kita takut. Tetapi mari pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan merancang hal-hal yang baik untuk kita. Dan yang terakhir kita melihat, Tuhan sungguh sangat baik. Hampir semua kitab dalam Alkitab, penulis Alkitab mengatakan Tuhan sangat baik, menyaksikan kebaikan Tuhan. Allah menyaksikan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab berpengalaman tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kita semua di hari-hari kemarin berpengalaman dengan Tuhan bahwa Tuhan sangat baik. Sudah setahun lebih pandemi ini terbukti kita ada hari ini. Saya sungguh percaya jemaat sepakat dengan saya bahwa semua hanya karena Tuhan baik. Kemudian kita berkata, Tuhan hari ini, besok dan seterusnya seperti apa? Yang kita percaya firman Tuhan tadi, beberapa bagian firman Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan turun bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Tuhan sungguh baik bagi saya dan saudara. Dan ini saya percaya akan sungguh meneguhkan kita. Cukup memberi kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah situasi yang tidak menentu ini. Situasi yang sepertinya tidak ada harapan, tetapi pengharapan kita satu-satunya, pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, mari melihat kebaikan Tuhan. Mari hitung kebaikan Tuhan. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bangun pagi, kita siang, malam sebelum tidur, ucapkan syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik, kondisi yang sesuai atau tidak dengan keinginan dan harapan kita. Mari mengucap syukur. Saya sungguh percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Ebenezer, Dia sudah pimpin kita sampai hari ini. Saya sungguh percaya Dia Allah Immanuel akan beserta dengan kita sampai Dia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengucap syukur. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam segala hal. Mungkin berat, tetapi ada Roh Kudus yang akan menuntun kita semua, yang akan menguatkan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, itu bagian kita. Tapi di atas semuanya kita sungguh percaya ada tangan Tuhan yang kuat menolong kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri renungan firman Tuhan ini dengan doa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Yesus untuk firman Tuhan yang kami boleh baca renungkan hari ini. Kami tahu dalam situasi saat ini bukan hal yang mudah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kami tahu juga ini perintah Tuhan dan kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sekalipun kondisi kadang-kadang
membuat kami berat untuk melakukannya. Tetapi kami tahu ada Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong kami. Kami mau terus belajar dalam hidup kami, di setiap hari-hari kami yang Tuhan anugerahkan, di setiap waktu yang Tuhan berikan. Kami mau hadapi segala sesuatu dengan ucapan syukur. Kami mau banyak-banyak bersyukur. Tuhan sudah baik bagi kami semua, dan kami percaya Tuhan baik bagi kami hari ini, dan Tuhan akan terus baik selama-lamanya dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, jemaat Genesaret hari ini, apapun kondisi jemaatmu, kami sungguh percaya Tuhan punya cara yang ajaib dan luar biasa untuk menolong. Pertolonganmu yang tidak pernah terlambat, kasihmu yang tidak terbatas, berkatmu yang berlimpah kiranya bagi jemaatmu, sehingga kami menjalani masa-masa ini, di masa pandemi ini, dengan mengucap syukur, dengan rasa syukur, dan terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Shalom.